Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافني والتفني في أمور كلها وأجري يا رب لطفك الخفي في أموري وأمور المسلمين وسلم تسليما. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini untuk mengenang, untuk mendengar, untuk kita berkumpul, yaitu untuk perkumpulan yang paling mulia, perkumpulan kebahagiaan dengan kita mendengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mendengar jalan kehidupan Nabi Muhammad. Yang di perkumpulan ini kita mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang di dalam perkumpulan ini kita mendengar bagaimana kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumah tangga, bahkan di dalam keadaan beliau bermuamalah dengan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Yang Maulid Arba'in selama 40 malam kita menghadiri daripada kajian tersebut, daripada kisah Nabi Muhammad diulang-ulang 40 malam, diulang-ulang sifat tersebut. Apakah setiap malam itu sudah cukup bahagia? Bagaimana kalau 40 malam kita mendengar? Kalau seandainya satu orang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, selesai perkumpulan tersebut satu sunnah, berarti 40 malam dia sudah mendapatkan minimal 40 sunnah. Kalau dikerjakan setiap malamnya 5 sunnah, 40 malam berarti sudah dikalikan 40 sunnah-sunnah yang telah dilaksanakan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad dikirim oleh Allah atas bentuk kasih sayang kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengirim engkau wahai Nabi Muhammad bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta, baik manusia muslim ataupun non muslim, jin, malaikat, binatang, hewan, makhluk hidup apapun, semuanya di dalam kategori alam semesta tersebut, yang semuanya berbahagia dengan kelahiran makhluk yang paling mengasihi mereka, yaitu makhluk yang dikatakan oleh Allah rahmah, kasih sayang Allah. Dan Allah mengatakan, jika hendak kalian bergembira atas karunia Allah, maka bergembiralah dengan karunia yang paling besar, bukan dengan karunia dunia, bukan dengan karunia uang harta, tetapi karunia yang paling besar adalah kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin bergembira, gembiralah dengan fadil, dengan anugerah dari Allah yang paling besar dan karunia yang luas dan juga kasih sayang dari Allah, yaitu dikatakan oleh ulama artinya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang gembiranya dengan dunia, gembiranya dia bergembira pada saat mendapatkan harta, pada saat mendapatkan kedudukan, tetapi pada saat mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak gembira. Pada saat dilahirkan, momen dilahirkan Nabi Muhammad, dia tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tetapi di rumahnya enggak ada hal-hal yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad dikatakan salah satu sifat Nabi Muhammad, kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia dari segi akhlak dan juga fisik beliau. Fisik beliau fisik yang indah, yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit,
wa ajmalu minka lam taragattu 'ain wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai engkau Rasulullah, engkau dilahirkan dalam keadaan kami tidak pernah melihat manusia lebih indah, lebih tampan dari engkau. Kami tidak pernah melihat dengan mata kami daripada wajah yang lebih indah dari wajahmu. Dan yang lebih indah, lebih tampan gak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an, seakan-akan engkau terlahir tanpa aib apapun, seakan-akan engkau telah memesan bagaimana engkau ingin dilahirkan. Ingin mata yang indah, ingin muka yang putih bersih, sebab engkau gak ditemukan aib kekurangan apapun di mukamu. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mensifatkan wajah Rasulullah, ma ra'aitu ahadan qablahu wala ba'dahu mithlah. Kami tidak bisa mendapatkan manusia, enggak pernah melihat seperti Nabi Muhammad atau mirip bahkan lebih dari Nabi Muhammad. Tidak pernah kami temukan manusia tersebut, baik sebelum kelahiran Nabi Muhammad atau setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang mulia, yang tampan, yang indah, yang juga bukan hanya wajah tetapi akhlak, khuluq juga paling bagus akhlaknya. Sebab Nabi Muhammad mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia tersebut, untuk membenahi daripada akhlak-akhlak manusia. Sebab tidak ada suatu akhlak, suatu budi pekerti yang baik melainkan asal usulnya kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di barat, di timur, selama itu baik akhlaknya, budi pekertinya, pasti asal usulnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Siti Aisyah diriwayatkan sedang menjahit di rumahnya di malam hari dalam keadaan gelap, maka terjatuh jarum tersebut, dicari nggak ketemu, maka masuk Rasulullah, saking terangnya wajah Rasulullah sampai terlihat jarum tersebut, maka diambil. Setelah itu tersenyum, Siti Aisyah tersenyum, dan Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi wahai Aisyah? Maka dikatakan, wahai Rasulullah, sungguh indah wajahmu, terang. Tadi saya mencari ini benda nggak ketemu, tapi engkau masuk langsung terlihat posisi saking terangnya wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sungguh celaka mereka yang tidak bisa bertemu, nggak memandang wajahku di hari kiamat wahai Aisyah. Kenapa? Sebab kalau nggak bertemu Nabi Muhammad di hari kiamat, berarti nggak bisa masuk surga, berarti nggak bersama Nabi Muhammad, berarti dia ada di neraka, nggak berkumpul dengan Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah tanya, siapa mereka orang-orang yang tidak bisa bertemu denganmu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, dikatakan alladzi indama dzikirtu indahu falam yusalli alaihi. Mereka adalah orang-orang yang kalau disebut namaku, nama Nabi Muhammad, mereka tidak bersolawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Maka patut Nabi seperti ini yang mencintai umat ini, yang beliau mengatakan pada saat setiap Nabi mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri, beliau mengatakan analaha, aku yang mencari syafaat buat mereka. Yang mencintai umat ini patut kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi gimana cintanya? Buat maulid adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jalan di dalam jalannya Nabi Muhammad adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Melaksanakan daripada akhlak Nabi Muhammad adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita bahkan bukan hanya itu, seseorang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad walaupun sepele, itu adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pikir sunnah memegang siwak itu sepele, ataupun sunnah masuk masjid, keluar masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri sepele. Tidak ada yang sepele selama semuanya bergantungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kalau mau dicintai oleh Allah harus mengikuti daripada apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang akan mencintai kalian. Ikut Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosanya. Terakhir itu sahabat saking cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul meneladani sifat Rasulullah sampai
Mereka dikatakan ini mirip kayak Rasulullah, yang ini mirip karena seperti Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka betul-betul mensifati sifat Rasulullah, sampai akhlak mereka pun orang pertama kali melihat seakan-akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya mereka dan membuktikan cinta tersebut dengan peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah sekali dikirimi surat oleh Musailamah Kadzdzab, seorang yang mengaku nabi. Maka Rasulullah membalas surat tersebut kepada Musailamah. Dikatakan min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab, assalamu ala man ittaba'al huda fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu Nabi Muhammad ngirim surat kepada Musailamah. Siapa yang bawa? Ini dikirim ke sarang musuh. Siapa yang berani ke situ? Yang artinya kalau masuk bisa terbunuh. Maka dikirim, dilihat, maka berdiri salah satu pemuda dari kaum Ansor yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Sahabat tersebut, pemuda tersebut bernama Habib bin Zaid al-Ansari. Itu jalan, dia membawa surat. Dia tahu orang kalau pergi membawa surat keluar kota Madinah sendirian, itu seakan-akan orang mati, nggak tahu kapan balik, nggak tahu kembalinya kapan, mungkin terbunuh, mungkin tidak kembali. Dan yang datang kembali itu kayak orang yang baru dilahirkan di muka bumi. Maka pergi Habib bin Zaid membawa surat. Maka Musailamah pada saat membaca surat tersebut marah, ditangkap Habib bin Zaid. Padahal ini adalah Rasul, adalah seorang yang membawa surat, nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditangkap. Tetapi dia melawan, marah, saking marahnya ditangkap Habib bin Zaid, diikat. Habib bin Zaid nggak ketakutan, dia keluar. Maka dipanggil oleh Musailamah, orang-orang dikumpulkan, dipanggil Habib bin Zaid, dikeluarkan dalam keadaan terikat. Tetapi terikatnya bukan ketakutan, dengan berani. Enggak gentar sedikit pun dia mendekat. Lalu ditanya oleh Musailamah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah? Maka dikatakan, aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Maka Musailamah nanya pertanyaan berikutnya, apakah engkau bersaksi aku Musailamah juga utusan Allah sebagaimana Muhammad? Maka dia mengatakan, inna fi udhunayya samaman lam asma. Sesungguhnya aku enggak dengar apa yang engkau katakan, wahai Musailamah, enggak kedengeran suaramu. Maka Musailamah marah, ini dibodohin katanya. Tadi dengar nama Muhammad, nama Musailamah nggak dengar. Maka diperintahkan tukang bunuh, tukang penggal, bukan memenggal, membunuh, tetapi diperintahkan untuk memotong jasadnya. Dipotong jasadnya sedikit demi sedikit dan ditanya pertanyaan yang sama, dijawab jawaban yang sama. Dengar nama Nabi Muhammad, tetapi Musailamah nggak bisa dengar. Maka diulang-ulang sampai setengah berat badan tubuhnya itu sudah berjatuhan di muka bumi, terbunuh dalam keadaan dirinya dipotong-potong karena nggak bisa menyaut, mendengar daripada perkataan, yaitu bersaksi bahwasanya Musailamah utusan Allah. Saking cintanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang patut dicintai dan diteladani. Kita nggak perlu lagi untuk dibunuh seperti itu, tetapi yang dibutuhkan adalah peneladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keberkahan di majelis malam hari ini. Tidaklah kita pulang melainkan hajat kita dikabulkan. Kasih sayang Allah, rahmat Allah semua terlimpah di dalam diri kita, dan Allah panjangkan umur guru-guru kita daripada Sahibul Bait Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid, Habibana Rifqi Al-Hamid, wal Habibana Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, dan guru-guru kita yang lainnya dipanjangkan umur mereka, dilimpahkan rezeki mereka. Hadirin hadirat, Allahumma iman ya faq ahli khair wal khair wa anhum alaih wa fi Allahumma al khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.